Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Farmasetika Dasar dengan dosen pengajar yaitu Ibu APT Novrianti M.Farm. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siapa-siapa saja ilmuwan farmasi setelah masa 1600 Masehi sampai sekarang dan perkembangan kefarmasian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota yang berada di kelompok 3, yaitu ada Indra Rahmini, ada Ivan Ricardo, Hairunisa Intan Rahmadani, Karisma Suci Andini, Maizura Risa Lestari, Mardiah Mega Rahmanova, Mia Gusriana Yusman, Muhammad Diki Prayoga, dan saya sendiri Muhammad Arwilifa Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rahmanova dengan NIM 2100028. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan ilmuwan yang pertama, yaitu Johann Jakob Ecker di tahun 1620 sampai dengan 1695. Johann Jakob Ecker berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang dilakukan dari dulu hingga sekarang yang menjadi persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indari Rahimi dengan NIM 2100021 akan menjelaskan tentang ilmuwan yang kedua, yaitu Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691. Dia dianggap telah menyempurnakan metode ilmiah modern untuk alkimia dan telah memisahkan kimia dari alkimia, dan juga salah satu pelopor metode ilmiah eksperimental modern. Dia terkenal dengan hukum Boyle yang disajikan pada tahun 1662. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Prayoga dengan NIM 2100030. Saya akan menjelaskan tentang ilmuwan Carl Wilhelm Scheel, seorang ahli farmasi Swedia yang menjumpai oksigen pada tahun 1771 dan mengidentifikasi molybdenum, tungsten, barium, hidrogen, dan klorin. Scheel menemukan asam organik tartarat, oksalat, urat, laknat, dan citrat, serta asam fluorida, hidroksianat, dan arsenik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizura Risa Lestari dengan NIM 2100026. Saya akan memaparkan tentang ilmuwan keempat, yaitu Frederick Wilhelm Adam Serturner, masa 1783 hingga 1841. Frederick lahir di Paderborn, Jerman, 19 Juni 1783 dan wafat di Hameln, Jerman, 20 Februari 1841. Frederick adalah seorang apoteker Jerman dan pelopor alkaloid kimia. Ia dikenal karena penemuannya morfin pada 1804 di bidang farmakologi dan alkaloid kimia. Perkenalkan, nama saya Mia Gusriana Yusman dengan NIM 2100029. Untuk ilmuwan selanjutnya ada Pierre Joseph Pelletier dan Giuseppe Name Cautetu. Giuseppe Pelletier lahir pada 22 Maret 1788 dan wafat pada 19 Juli 1842. Dan untuk Giuseppe Name lahir pada 30 Juni 1795 dan wafat pada 5 Mei 1877. Kedua ilmuwan ini dianggap telah menyempurnakan metode ilmiah modern untuk alkimia dan juga telah memisahkan antara kimia dari alkimia. Dan mereka juga salah satu pelopor metode ilmiah eksperimental modern. Dan mereka juga dikenal dengan hukum Boyle yang disajikan pada tahun 1662. Terima kasih. Saya Ricardo dengan NIM 2100022. Di sini saya akan menjelaskan ilmuwan nomor 6, yaitu Oswaldo Siersdeberg. Oswaldo lahir pada tanggal 10 Oktober 1838 di Kurzeme,
dan juga ia wafat pada tanggal 12 Juli 1921, yaitu di Jerman. Oswaldo bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dalam kerja obat meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas dan toksisitas selektif. Konsep-konsep dari Oswaldo ini juga diperkuat oleh beberapa ilmuwan lainnya seperti T. Fraser yang lahir pada tahun 1852 sebelum Masehi sampai dengan 1921 Masehi di Skotlandia. Yang kedua yaitu G. Langley pada tahun 1852 sebelum Masehi dan 1925 sebelum Masehi di Inggris. Yang ketiga yaitu P. Ehrlich yang berada pada tahun 1854 sebelum Masehi sampai 1915 di Jerman. Perkenalkan, saya Muhammad Arwilifa Akafi. Ilmuwan selanjutnya yaitu ada Felix Hoffmann. Lahir pada 21 Januari 1868. Ia banyak dikenal atas sintetis asam salisilat dalam bentuk stabil untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 1897 yang digunakan di bidang kedokteran. Bayer meluncurkan senyawa tersebut dengan nama aspirin. Senyawa ini sebenarnya pernah disintetis sebelumnya, tetapi tak digunakan untuk kedokteran. Asam salisilat sudah disintetis oleh Charles Frederick Bernhardt dari Shrewsbury pada tahun 1853. Setelah penemuan aspirin tersebut, Felix Hoffmann dimutasi ke bagian pemasaran obat hingga pensiun pada tahun 1928. Pada tahun 2002, namanya dimasukkan ke National Investor Hall of Fame. Felix Hoffmann menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Februari 1946. Perkenalkan, nama saya Mardia, nomor NIM 21000027. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang awalan kefarmasian di Indonesia. Farmasi ini berasal dari kata farma. Farmasi merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600. Dalam bahasa Inggris, farmasi adalah farmasi, sedangkan bahasa Yunani adalah formation yang artinya obat. Perkembangan farmasi boleh dibilang dimulai ketika berdirinya pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896, kemudian terus berjalan sampai sekitar tahun 1950, di mana pemerintah mengimpor produk farmasi jadi ke Indonesia. Perkembangan kefarmasian di Indonesia pada periode zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan. Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintah Hindia Belanda. Dan periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958. Pada periode ini, jumlah tenaga farmasi terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Pada tahun 1950, di Jakarta dibuka sekolah asisten apoteker yang pertama dengan jangka waktu selama 2 tahun. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kerlini Saintan Ramadhani dengan NIM 21000023. Pada periode tahun 1958 sampai dengan 1967, industri farmasi menghadapi kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjahatan bahan baku obat. Pada periode ini, karena kesulitan di devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Sekitar tahun 1960 sampai 1965, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 1961 tentang barang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7
tahun 1963 tentang tenaga kesehatan, dan yang keempat peraturan pemerintah nomor 26 pada tahun 1965 tentang apotek. Dengan surat keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 8 Juni 1965 yang ditetapkan, yang pertama, tidak dikeluarkan lagi izin untuk pembukaan apotek. Yang kedua, semua izin apotek atau dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1963. Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya, yang pertama, tidak dikeluarkan lagi izin untuk pembukaan apotek darurat. Yang kedua, semua izin apotek darurat di ibu kota daerah tingkat 1 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang ketiga, semua izin apotek darurat di ibu kota daerah tingkat 2 dan kota-kota lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 1964. Pada tahun 1963, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok Kesehatan, telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Suci Adini. Saya ingin melanjutkan penjelasan soal tentang periode tahun 1980 sampai sekarang. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas PP Nomor 26 tentang apotek. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Begitu pula peraturan yang mengatur tentang pemberian izin apotek terus berubah mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembukaan apotek sampai dengan Kepmenkes Nomor 1332 Menkes SK 10/2002 tentang perubahan Permenkesri Nomor 922 Menkes per 10/1992 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan ilmu serta teknologi yang berkembang saat ini. Perkembangan teknologi juga membawa dampak positif dalam perkembangan dunia farmasi. Para pelaku bisnis apotek dapat terbantu dengan adanya perangkat lunak untuk pengelolaan bisnis apoteknya, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat lebih cepat dan maksimal. Jadi kesimpulannya, setiap orang yang akan bekerja di dunia kesehatan menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat memerlukan perjuangan serta pengorbanan yang begitu besar dapat tergambar dari penemuan yang diciptakan para ahli demi menyempurnakan fasilitas di bidang kesehatan terutama farmasi. Proses perkembangannya kefarmasian di Indonesia juga melalui berbagai macam peristiwa dalam meningkatkan fasilitas yang ada di farmasi hingga kualitas bagi tenaga kerja di bidang farmasi ini. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.